Oke, good afternoon. Good night. Good night. Good afternoon jawabnya good night. Ngintip itu baru bangun kan. Apa sih? Oke. Now please open your book. Page number 6, 7. 65. Tipis. Halaman 65. Sudah siap? Buka halaman 65. Kita belajar tentang sistem komputer, ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyebutkan jenis-jenis perangkat keras. Mana yang komputer yang disebut dengan perangkat keras? Ya, mana yang perangkat lunak? Ada yang keras, ada yang lunak. Nah, itu kita harus tahu. Nah, tapi biar asik, nanti kita langsung sambil melaksanakan aktivitas. Nah, kita lihat di sini. Kita kenalan dulu dengan yang disebut dengan perangkat keras. Jadi awas, hati-hati. Kalau nanti Pak Agung tanya, ini namanya apa? Pak Agung lihat, kamu bilang komputer. Pak Agung bilang, ini namanya apa? Komputer. Semuanya komputer. Padahal bagian-bagian komputer itu punya nama. Ya, perangkat kerasnya punya nama. Mari kita kenalan dengan perangkat keras komputer. Fokus sama bukunya terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini kita baca sama-sama. Perangkat keras atau bahasa Inggrisnya hardware. Apa bahasa Inggrisnya? Hardware. Ya. Adalah bagian fisik dari suatu sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Dapat dilihat dan disentuh. Kalau bisa dilihat, tidak bisa disentuh, bukan hardware. Bukan perangkat keras. Ya. Nah, mencakup semua komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer, mulai dari perangkat keras internal hingga perangkat keras eksternal. Nah, berikut komponen-komponen perangkat keras komputer. Yang pertama namanya apa? CPU atau Central Processing Unit. Dia gunanya untuk menjalankan instruksi, ya, program dan pemrosesan data. Perhatikan meja kamu. Di mana ada CPU? Ada di bawah ya. Nah, CPU itu kalau di manusia itu kepala. Ya kan? Di mana di bagian kepala itu ada organ-organ vital yang harus dilindungi, otak, ya kan? Sama di CPU juga sama. Jangan ditendang-tendang, nanti cepat rusak, error. Karena di dalam CPU itu ada perangkat-perangkat yang sangat penting, ya. Nah, yang kedua namanya RAM atau Random Access Memory, di mana ini adalah tempat penyimpanan data sementara yang diakses secara acak oleh CPU. Nah, RAM ini adanya di dalam CPU. Jadi makanya tadi kita harus lindungi CPU itu, ya, nggak ditendang-tendang, nggak jatuh-jatuh, itu. Berikutnya ada lagi, nah, baru juga ngomong. Tidak bisa tenang sama sekali ya. Mau diikat aja pakai safety belt gitu belajarnya. Perempuan kok. Hard drive. Hard drive itu tempat penyimpanan data. Sebentar, Pak Agung masih punya nggak yang belum terpasang? Ya. Nah, jadi di dalam CPU itu
ada yang namanya hard drive. Kurang lebih seperti ini. Dia isinya kalau dibuka ada piringan sama seperti yang digambar, ya. Semua pekerjaan kita disimpan di sini. Kalau laptop hard drive-nya lebih kecil, ya. Nah, ini yang buat CPU. Nah, yang sekarang juga CPU-nya kecil-kecil sama seperti hard drive yang di laptop dipasangnya sekarang di CPU. Jadi CPU sekarang enteng-enteng karena alatnya semakin kecil tapi semakin canggih, ya. Dulu waktu pertama CPU ditemukan besarnya satu ruangan ini dan kerjanya lambat, ya karena baru ditemukan, ya. Lalu semakin berkembang, semakin kecil, bahkan bisa ditenteng laptop malah bisa dimasukin di samping nggak ada, tapi pekerjaannya lebih canggih. Lalu ada lagi yang namanya motherboard. Nah, motherboard itu perangkat utama yang menghubungkan semua komponen dalam komputer. Itu ada di dalam CPU. Dia papan bentuknya. Semuanya nempel ke motherboard. Ya. Nah, yang ini yang di depan kamu namanya layar monitor. Oke. Jadi kalau saya bilang begini, ini apa? Tidak ada lagi yang menjawab komputer. Ini adalah layar monitor. Selanjutnya ada yang namanya papan ketik atau keyboard. Oke ya. Harus ketik sih. Ya, dan yang di bawah adalah mouse atau bahasa Indonesianya tetikus. Oke ya. Nah, itu adalah perangkat keras. Nah, pertanyaannya tadi kan, Ustaz, memang ada ya perangkat komputer yang bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang? Ada nggak? Ada bagian komputer yang bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Namanya software, perangkat lunak atau program. Ini nggak bisa dipegang, kita pegang layarnya, yang pegang monitornya, tapi si filenya ini nggak bisa kita pegang, tapi bisa kita lihat. Ya kan? Game G-Compris bisa kamu pegang? Tidak. Kita bisa pegang bantuan dengan mouse untuk memainkannya. Mengetik pakai Microsoft Word, kita pakai keyboard bantuannya. Jadi software atau perangkat lunak atau aplikasi itu yang namanya perangkat komputer bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang secara langsung. Nah, sekarang kita langsung belajar sambil bermain. Aktivitasnya melengkapi gambar perangkat keras menggunakan U-Paint. Ya. You cannot paint. Coba. Ya. Silakan dibuka dulu, saya beri U-Paint-nya. You cannot paint. Ikutin Pak Agung. Ya. Ya, ikutin Pak Agung. Perhatikan ke depan dulu. Diam dulu. You cannot paint. Cannot itu berarti nggak bisa. Baik. Cannot paint. Sudah, Arvin, sudah? Udah. Sudah ngobrol, sudah bisa. Baik. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi atau di software atau di perangkat lunak U-Paint. Nah, kita akan mengambil gambar yang sudah Mr. Agung siapkan untuk belajar tentang perangkat keras atau hardware. Ya. Nah, pertama di sini ada yang namanya library and printing, buku di sini, ya kan? Setelah kita pastikan sudah membuka buku, coba kamu klik import.
yang warna hijau. Nah, di bagian import ini di Pak Agung sudah ada di hardware. Kamu ada nggak? Nggak ada. Maka kita akan ambil dulu ya. Caranya kita klik folder yang warna hijau ini. Josia, lihat Pak Agung. Josia sudah klik yang hijau. Lalu pilih folder hijau pesawat. Oke. Lalu kita pilih folder desktop. Pictures. Desktop dulu sudah. Lalu pilih file gambar informatika SD. Pilih gambar informatika SD. Iya. Terus pilih desktop. Kan bisa scroll. Oh, cari file gambar informatika SD. Masuk angke. File gambar informatika SD. Sampai Open. kamu tahu dari mana? Aku nggak pencet open. Ya. Lalu selanjutnya pilih fase apa? Fase B. Open. Kelas 3. Open. Nggak tahu. Nah, lalu tadi kan di sini kita akan belajar di elemen baru. Tadi halaman 65, elemennya apa namanya? Halaman 65. Nah. SK. Sistem komputer, disingkat SK. Oh benar. Klik folder SK, open. Lalu kita pilih yang melengkapi gambar hardware. Diklik open. Nah, kita pilih dulu gambarnya yang background. Klik backgroundnya, lalu pilih open. Nah, nanti tinggal diklik aja di gambarnya di sini hardware. Baik, sekarang, nah ini belum ada gambarnya ya. Nah, ini masih siluet, masih bayangannya. Nanti kita lengkapi. Nah, untuk melengkapinya, kita pilih yang stem ini. Nah, klik dulu yang gambarnya cap. Stem. Ya. Lalu kita pilih import. Lalu kita pilih lagi folder pesawat. Ya. Nah, terserah. Kau sama aja dulu ya. Sekarang pilih dulu yang CPU. CPU-nya diklik. Open. Oke, sudah masuk di sini ya? Oke, coba diklik dulu yang gambar CPU-nya. Udah. Gambar CPU-nya diklik 2 kali kok nggak muncul-muncul ya? Ya, karena ini harus dipencet di gambarnya di sini. Klik, baru muncul. Kalau munculnya gambar pesawat berarti gambar CPU-nya tadi belum diklik, tidak mendengarkan. Dah, lihat sini. Perhatikan. Oh, ini pelajaran TKB loh. Sekarang yang mengerjakannya kelas 3. Kalau kalian tidak bisa, bukannya tidak bisa, tapi yaitu tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan, merasa ini sudah gampang, ya sudah, akhirnya tidak bisa. Harusnya gambar CPU yang keluar gambar yang lain. Nah, perhatikan dulu. Lihat dulu ke depan. Nah,
Kalau masih ada gambar kuncinya dan panah-panah di sekelilingnya, gambar ini masih bisa dipindah. Nah, ini kita pindahkannya di bagian sini CPU itu. Nanti ukurannya digedein, dipasin dengan bayangannya. Aku udah. Ya itu yang sudah itu yang tidak mendengarkan dulu. Pak Agung kan belum menjelaskan, belum apa-apa. Tapi kamu sudah selesai. Nanti gilirannya salah, Pak Agung lagi yang repot. Kiwi. CPU dulu ya. Tidak ada yang mengerjakan hardware yang lainnya. Tapi baru CPU terlebih dahulu. Baik. Nah, kalau sudah ya sudah, kalau salah mau gimana? Nah, perhatikan dulu. Ya. Kalau sudah sesuai gambarnya seperti yang diminta, baru kita klik gambar gemboknya, gambar kuncinya. Kalau gambar kuncinya sudah tidak ada, ini tidak bisa lagi dibesarin atau dikecilin gambarnya. Kalau misalnya ternyata saya salah, berarti kita pilih backnya yang ini. Ya, ini diklik dulu doanya. Tapi kuncinya harus hilang dulu. Kalau kuncinya masih ada, nanti yang hilang backgroundnya. Kamu kan dimain-mainin dan diputar-puterin gambarnya. Pak Agung lihat dari belakang kok diputar-puterin. Pak Agung biarin aja, sob. Kalau dipakai mainan akhirnya ya seperti itu, bingung sendiri kan. Pak Agung cuma suruh besar, kecil, simpan, selesai. Kamu diputar-putar gambarnya. Oke, sampai sini bisa? Kalau ada kuncinya tidak bisa kita pencet back. Oke, sekarang kita mau ngambil gambar yang kedua. Kita klik lagi foldernya di sini. Oke, boleh ambil keyboard ya. Diklik keyboardnya, open. Nah, awas. Diklik dulu di bawah gambar keyboardnya. Nanti kalau nggak diklik dulu, waktu diklik munculnya CPU. Kalau sudah diklik keyboardnya, baru diklik di mana saja dulu. Nanti baru kita pindahkan ke sini. Nah, tinggal diatur ukurannya supaya sama dengan bayangannya. Beda sedikit nggak apa-apa. Nah, kira-kira begini. Ya. Lanjutkan lagi. Klik folder hijau. Lalu kita pilih gambar yang mau kita isi. Klik lagi. Pilih lagi. Oh, bisa dibuka. Masuk ya. Ketek. Oh, masa.
Ben? Enggak. Coba aja. Kok kamu bisa? Kalau sudah selesai hardware-nya, tulisan hardware-nya diberi warna pakai fill color, warnanya bebas. Ya. Oke, sekarang kita mau simpan dulu pekerjaannya. Caranya kita pilih di sini ada gambar kunci ya. Kita klik di sini. Josia, ayo lihat Mr. Agung. Josia. Ya. Lalu pilih save as. Save as. Ya. Sudah save as. Lalu pilih this PC. Lalu pilih yang selain C. D. Open. 2526. Open. Kelas 3C. Open. No items measure. Filenya ya. Open. Hardware. Nama 3C. Nomor absen. Jangan dulu di save karena ada yang harus dikerjakan satu lagi. Hardware, nama, kelas, nomor absen. Hardware sahur. Kata Agung sudah bilang bukan di C tapi D. Hardware. Open. Isi hardware sahur. Terus Mediumware. open. Super easyware. Easyware. Medium impossible wear. Mediumware. Habis itu hardware. Hardware, nama, kelas, Super hardware. hardware, nama, kelas, hardware kayak gini tulisnya. Hardware. Monster impossible wear. Hardware, nama, kelas, nomor, absen. Super hardware. Udah. Nah, kalau sudah, lihat. Save as type-nya diganti. Save as type-nya kita ganti jadi JPEG aja. Kalau sudah JPEG, lalu kita pilih Save. save. Save a browser. Woi, screen gua aku tahu. Woi, lihat. Ya. Coba pakai warna biru. Woi, screen gua mana? Woi, screen gua mana? Coba pakai warna biru, tapi jangan bikin dia muda. Udah. Jangan deh. Nah, sudah di-save kan? Nah, sekarang gambar yang tadi kita sudah masukkan di bawah kita hapusin supaya nanti kelas A sama kelas B mencari sendiri. Nah, sekarang kesini dulu, klik dulu new-nya. New. Lalu kita klik dulu stem-nya. Capnya diklik dulu. Sudah capnya diklik? Nah, kita pilih yang import.
Nah, gambar yang ini kamu klik di tong sampah. Tong sampahnya diklik. Yes. Are you sure want to remove this item? Yes. Semuanya dihapus. Ya, semua gambar hardware-nya aja ya. Udah. Yes. Masih ada speaker. Speaker hilang. Yes. Haleluya. Semuanya dihapus. Sampai CPU ya. Sekarang namanya isi wear dong. Oke. Sayur wear. Sudah? Belum. Itu Afrin. Kenapa? Kacur. Satu. Afrin. Afrin apa? Kan tadi pakai stem. Stemnya yang dipencet, lalu import. Nah, satu gambar lagi di mana yang mau dihapus ya? Di mana? Yang backgroundnya yang ketiga. Pipi kiwi. Di sini ya, yang buku. Klik dulu bukunya. Lalu pilih import. Nah, ini hardware-nya diklik. Hapus juga. Udah. Enggak, satu aja yang tulisan hardware aja. ST Patipum. ST Akvinpum. ST Akvinpum. Berarti ST rasa apa? Udah ya? Nah, kalau sudah Boleh tidur. boleh tidur. Yes. Nah, kamu boleh melanjutkan di sini saja di YouPad menggambar atau mewarnai gambar yang lain. Ya, nanti dengan gambar ini kita bisa lengkapi dengan gambar yang ada di stand atau di gambar bunga matahari. Ya, seperti itu. Oke? Silakan, selamat mencoba.